BPD apa Duku Hai juga punya masalah. Semua BPD sini tidak punya masalah. Kalian kira saya tidak tahu? Saya tahu. Termasuk pada siapa? Bukan ketua BPD apa? Pak Tahuwe. Kalau Pak Tahuwe ini kemarin kita singgung. Pak Ketua, contoh rumah-rumah di Pak Tahuwe ini paling kumuh. Baru ada orang banyak. Betul kan? Ya. Para perempuan ibu-ibu juga banyak. Paling kumuh. Ini kan dana desa kan bisa pengadaan semen-semen. Beta lihat ibu-ibu anak-anak muda semua kata-kata ada senyum-senyum. Ada perempuan satu dia bilang kayak macam ada kode kan. Bikin pengadaan semen, kasih satu rumah 110 sak atau 20 sak supaya 12 kali itu rumah. Tidak dilarang dalam undang-undang. Langsung ibu tuh anak itu dia bilang, bapak-bapak bicara tuh kayak ada kode alam. Betul sih bapak ketua. Hah? Semen berapa sak? Yang gila? 500 sak. Jadi saya bilang ya, bukan saya tidak tahu Pak. Bapak, kalian kira di sana tertahu satu persatu kamu orang punya kesalahan di desa-desa? Saya tahu, cuma saya belum gas. Saya masih kasih los gas. Kan kita dengan coba ketemu baru 2 hari, 3 hari. Tapi kita tahu tuh, karena kita suami Pak belajar suami di Tidore. Nah, kira-kira itu menyangkut dengan APBDes supaya pencairan tahap 1 ketong lihat di APBDes pekerjaannya apa. Begitu tahap 2 kan nanti berita acara kelar dong mesti tanda tangan suruh kepala desa suruh bendahara apa sekretaris datang kemarin suruh kepala desa tanda tangan pencairan tahap 1 atau tanda tangan atau ikut. Saya cepat saja. Ini mau pencairan ini. Belum mau staf. Ketong letak sudah ketong belas ini. Kadang-kadang udah sakit bupati perintah. Memang ada urusan apa dengan bupati? Sudah ketong lapor pencairan tahap 1, tahap 2, tahap 3 ketong sini. Tetapi kalau proses tadi pelaporan itu dia berjalan dengan baik mulai dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3, saya pastikan saya bisa ada korupsi, saya bisa ada celah. Karena DPD betul-betul mengawasi dengan baik. Setelah pencairan tahap 3 selesai, berita acara di situ. Karena berita acara itu nanti itu menjadi satu laporan pertanggungjawaban DPD kepada bupati. Termasuk surat-surat rapat-rapat tadi yang saya bilang. Itu nanti itu masuk di dalam laporan pertanggungjawaban DPD. Laporan pertanggungjawaban DPD itu bersumber juga dari laporan pertanggungjawaban kepala desa yang dimasukkan ke DPD. Karena dalam undang-undang dia bilang bahwa DPD pemerintah desa punya kewajiban melaporkan pertanggungjawaban di akhir tahun kepada BPD. Wajib ini. Jadi dalam undang-undang dia bilang pemerintah desa wajib memberikan laporan secara tertulis di akhir tahun kepada BPD. Secara tertulis loh. Itu wajib bunyinya. Yang kedua dalam undang-undang dia bilang ini undang-undangnya. Pemerintah desa wajib memberikan laporan di akhir tahun secara terbuka kepada masyarakat. Jadi dia punya kegiatan tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu harus dilaporkan kepada masyarakat secara umum. Maka dari sana, kue. Pernah Bapak Raja sedikit begitu belum? Praja Uwet itu kasus itu dilar-lar terus. Oh gitu. Budia, sedikit begitu belum? Jangan kita bicara asumsi ya. Yang ketiga, itu dalam undang-undang dia bilang wajib. Kalimat wajib tahu dong? Di dalam undang-undang dia bilang bahwa pemerintah wajib, desa wajib melaporkan secara tertulis di akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat. Itu undang-undang dibilang Pak. Bukan Mbak Kriedi yang bilang Pak. Ya, siapapun dia harus tunduk kepada undang-undang. Jangan main dengan undang-undang. Kalau main dengan undang-undang, terakhir masuk UI. Jangan bilang kekuatan saya ini raja, saya ini punya kekuatan.
saya punya backing dan sana sini. Jangan coba-coba Pak. Jangan dong bikin jadi ATM berjalan. Sana bawa kartu sini, sana bawa kartu sini. Terakhir ketemu mulai bayar sana, bayar sini. Sampai terakhir sudah habis, baru dong mulai tangkap. Kalau saya yang pressure, saya yang kasih komentar, saya nggak ada yang bisa pilih Pak. Saya yakin saya nggak ada yang bisa pilih. Saya sangat yakin, saya nggak ada yang bisa pilih. Kalau saya sampai suruh angkat di meja, itu saya nggak ada yang bisa pilih. Karena saya sudah bermain dalam khusus. Jadi itu terkait menyangkut dengan laporan pertanggungjawaban terkait dengan DPD. Kalau seumpamanya di bulan November harus DPD bikin surat kepada kepala desa terkait dengan aturan tadi, bahwa harus dia menyampaikan laporan pertanggungjawaban dia. Harus kasih tahu dia supaya dia ingat. Kalau dia belum balas itu surat, bikin surat kedua. Kalau belum balas, bikin surat ketiga. Nah itu betul jebak dia di sini. Karena dasarnya kita sudah bikin surat. Jadi dasar hukumnya, karena nanti mau di inspektorat, di kejaksaan, di KPK, dong tanya terkait dengan fungsi dan tugas DPD. Sampai di mana DPD punya pengawasan, tingkat pengawasan. Ya, betul enggak? Jadi itu sistem pengawasan. Kalau semua ini berjalan, saya yakinkan dana desa tidak lagi dirampok oleh oknum-oknum yang tidak